dalam perjalanan panjang sejarah manusia. Ada saat-saat tertentu di mana alam seperti bergerak, memberi isyarat bahwa sebuah peristiwa besar sedang mendekat. Dan salah satu momen terpenting itu adalah malam ketika seorang bayi suci lahir. Bayi yang kelak menjadi pemimpin terbesar dalam sejarah umat manusia, Nabi Muhammad SAW. Sebelum beliau lahir, dunia berada dalam masa penuh kegelapan. Kekaisaran Romawi dan Persia terus berperang, memperebutkan kekuasaan, penindasan, dan ketidakadilan merajalela. Di Jazirah Arab, manusia hidup dalam budaya jahiliyah, mabuk-mabukan, perjudian, peperangan suku, dan penyembahan berhala. Kaum lemah tidak dipedulikan, perempuan sering direndahkan, dan moral masyarakat hampir runtuh. Di tengah keadaan yang kelam ini, Allah menyiapkan sebuah cahaya. Cahaya yang kelak akan menyinari seluruh dunia. Di negeri Persia, berdiri sebuah kuil besar tempat kaum Majusi menjaga api suci mereka. Api itu telah menyala tanpa henti selama lebih dari 1000 tahun. Tidak pernah padam, bahkan sekalipun. Namun pada malam yang sama dengan kelahiran Rasulullah, api besar itu tiba-tiba padam. Tanpa sentuhan. Para pendeta Majusi panik. Mereka tahu ini bukan peristiwa biasa. Bagi mereka, api abadi adalah lambang kejayaan kerajaan Persia. Dan padamnya api suci adalah tanda runtuhnya kekuasaan yang selama ini mereka banggakan. Bukan hanya api suci yang padam. Pada malam yang sama, istana megah Kisra di Persia bergetar hebat. 14 menara tinggi roboh dan retak dalam sekejap. Para ahli nujum kerajaan bersidang. Mereka berkata, ini pertanda buruk. Kerajaan kita hanya akan bertahan hingga 14 raja berikutnya. Sejarah kemudian membuktikannya. Tepat setelah 14 raja Persia berganti, kekaisaran itu runtuh selamanya. Tidak jauh dari sana, Danau Swadanau, besar yang tidak pernah kering, selamat. Berabad-abad tiba-tiba surut dan mengering. Airnya menghilang dalam satu malam. Penduduk sekitar gempar. Mereka percaya ini adalah pertanda bahwa terjadi perubahan besar yang tak bisa dicegah. Di Mekah, suasana jauh berbeda. Aminah binti Wahab, ibu dari Rasulullah, merasakan kehadiran yang begitu menenangkan. Saat beliau melahirkan putranya, muncul cahaya lembut dari tubuhnya. Cahaya itu begitu terang, hingga ia dapat melihat istana-istana di Syam dari kejauhan. Seolah Allah memberitahu bahwa risalah Muhammad kelak akan menjangkau seluruh negeri. Ka'bah pada masa itu dikelilingi oleh ratusan berhala. Namun, pada malam kelahiran Nabi, banyak berhala itu tiba-tiba roboh, tanpa disentuh, tanpa angin kencang. Seakan seluruh benda itu tunduk pada kedatangan seorang manusia yang kelak menghancurkan kesyirikan dan mengembalikan kemurnian tauhid. Langit pun tidak tinggal diam. Jin yang selama ini biasa mencuri berita dari malaikat mendadak terhalang oleh penjagaan ketat. Bintang-bintang melesat seperti panah api, memburu siapapun yang mencoba mendekat. Ini adalah pertanda bahwa wahyu agung akan segera turun ke bumi. Wahyu yang harus dijaga dari gangguan jin dan setan. Para rahib dan pendeta dari Yahudi dan Nasrani pun melihat tanda-tanda. Dalam kitab-kitab mereka tertulis bahwa nabi terakhir akan segera muncul. Beberapa di antara mereka melihat bintang khusus bersinar di langit. Ada yang bermimpi bahwa kenabian telah berpindah dari Bani Israel menuju bangsa Arab. Semua tanda mengarah pada satu hal. Seorang nabi terakhir akan lahir. Dan di tengah semua peristiwa luar biasa itu, lahirlah seorang bayi yang suci, Muhammad bin Abdullah. Beliau lahir sebagai yatim, sederhana, namun membawa cahaya yang mengubah perjalanan dunia. Dari padang pasir Mekah, cahaya Islam menyebar hingga menembus Persia, Romawi, Afrika, hingga seluruh pelosok bumi. Cahaya yang sama masih menerangi kehidupan kita hingga hari ini. Inilah tanda-tanda besar yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tanda-tanda bahwa beliau bukan manusia biasa, tetapi Rasul terakhir, pembawa rahmat bagi seluruh alam. Semoga kisah ini menambah kecintaan kita kepada beliau dan memperdalam keyakinan kita akan kebesaran Allah yang Maha mengatur segala sesuatu.